di suatu tempat itu, di suatu gunung itu ya, ada orang-orang iseng seperti saya. Jadi ini hanya iseng teman-teman, jadi biar agak seru. Iya, biar pendakiannya itu terkesan adventure banget. Ini Dari sisi lain. Lanjut teman-teman. Dari mata air 12:15, mantap. Baru jalan langsung kena panas. Tadi padahal dingin loh. pas makan dingin. Iya, pas makan dingin, jalan panas lagi. Tapi untungnya habis ini kita berlandai-landai sekitar ya gak jauh lah, 2 kilo. Mantap, lanjut gas. Istirahat lumayan lama ini tadi. Hampir kalau di total 2 jam itu. Wow. Oke, tadi ada beberapa juga yang turun. Nggak tahu itu camping apa tektok. Tapi stylenya sih kayak dia tuh ikut trip gitu loh. Kalau tektok jam segini udah turun, wah ngeri banget ya. Trail run aja naik malam, turun malam. Langsung kerasa panas sih. Yes, kita skip dari sini sampai ke masuk hutan aja biar gak terlalu betul-betul. Ya estimasi kurang lebih berapa ya sampai Sabana Besar itu, 2 jam mungkin ya. Kayak target sampai Cikasur gak sampai kena malam. Enaknya kalau kesini siang gitu ya, kalau setelah mata air itu udah full hutan nanti sampai Sabana Kecil. Untuk tanjakan ya udah nggak banyak lah, tapi di awal ini kayaknya masih ada beberapa. Karena kalau kita lihat dari estimasi, misal jaraknya itu sekitar 2 kilo gitu, kan kesannya wow masih jauh gitu. Ya untungnya dari jarak segitu elevasinya itu malah nggak terlalu nanjak lah teman-teman. Malah kita nanti turun dulu. Nah untuk di sini dari mata air ke Sabana Besar itu dari hitung naiknya cuma sekitar 100 mdpl lah, dengan total panjang hampir kalau 4 kilo. Berarti 100 meter nanjak itu wow, landai banget itu. Nah ini enak. Wih, dingin, mantul. Tapi yang kalau inget dulu aku pernah ngomong, yang diserang di pendakian Argopuro itu emang mental. Sebenarnya perjalanan panjang sih, karena nggak nyampe-nyampe, mental kesannya kayak nyerah gitu. Nah, ini loh kalau kita habis istirahat lama yuk, adaptasinya kembali mulai nol lagi. Tadi juga ada yang turun itu naik motor teman-teman, mungkin cedera atau apalah. Jadi kemungkinan di camp Cikasur bisa aja rame ya. Yang hari-hari sebelumnya siapa tahu ada yang camp 2 malam gitu. Sih. Asli
kerasa, aku udah lama gak angkat seberat ini. Ini tak angkat tangan satu aja udah nggak kuat aku. Terus ini kendala, ternyata taliku ini nggak tahu, kayak pas di bus tadi itu kan sempet jatuh, terus yang naruh tasku itu kernetnya kecantol, kayaknya ini lepas. Jadi kalau ini kan muatanku lumayan berat, ketariknya gini tuh kerasa. Nah biasanya tak akali yo ini karena tali ini biar nggak kayak gitu loh. Ini nggak pakai, lumayan ya. Habis ini ya kita berlandai-landai ya teman-teman. Sementara aku mau biar anget lagi badanku, asli ngap banget. Hutannya koran tapi sayang untuk dilewatkan. Wih, sampai sini ada bekas bakar-bakar dong. Jalur lama. Pakai ini base camp atau yang darurat camp. Guys, kita ya mulai turun menurun tipis-tipis. Tapi sumpah aku keganggu banget sama ini, nggak ada talinya, ketarik terus. Ini bagian sini, ini kan, aduh, putus ini ya, nggak bisa, harus ditali ulang. Wah, lah kok di depan mendung ya? Kabut. Ini. Di depan kabut dong, keren. Ini jadi pas lewat Sabana nggak panas. Ya kemarin pas lewat sini itu kan aku malam ya, ini siang ya, variasi lagi Rek. Sekarang vegetasinya kayak gini. Terus baliknya kemarin kita juga sore hujan, ya udah, jadi nggak fokus lihat vegetasi. Wih, sana biru, depan kabut, keren. Ya jadi pokoknya dari mata air 2 itu udahlah teman-teman, saatnya menikmati trekking santuy ke arah Sabana. Wih, suara anis ya, cunyunyut kayak gulung jalak di Gunung Lawu. Mantap. Wah ya, arah Sabana kabut nih. Iya, kanan depan. Iya emang mudun. Arah Sabana kecil turun. Ya wis nanjake yo awal-awal tok. Mungkin ada sebagian teman-teman yang
masih ingat meskipun biasa nonton di online. Kalau pendaki online yang jeli gitu biasanya tahu lah ya, hafal maksudnya. Oh ya, kira-kira ada nggak sih teman-teman pendaki online ya, yang online belum pernah naik gunung sama sekali? Ketika aku ngulangi jalur baru itu, apa ada pas nonton ngira apa? Oh, ini habis ini gini, habis ini gini. Tapi kan dalam pikiran, oh, udah mati gitu, itu kira-kira ada gak ya? Wah, itu kalau sampai ada itu beneran mantap. Itu bisa aja kalau teman-teman yang seperti itu naik, mungkin udah tahu gitu, pasti ingat. Karena jalur pendakian itu kalau enggak jalurnya beneran dirubah, itu sebenarnya sama aja teman-teman. Meskipun vegetasinya kadang kan agak beda gitu, tapi dari segi-segi apa ya, kontur-konturan sama gitu. Loh, masih ketemu orang. Itu yang tadi tuh. Ya. Oke. Sebelah kiri cerah di sana. Nah, di sini tuh juga banyak daun-daun yang ya sedikit berbahaya. Kalau kesenggol cetas itu. Tapi itu seingatku daerah yang rame banyak itu di arah Rawakmbe kalau nggak salah. Dulu masih kecil-kecil, mungkin sekarang udah wes nggak tahu. Itu misal teman-teman bercanda gitu, nggak tahu ya kan, berwasak lewat situ. Wow, yang duri-duri itu loh. Dulu aku nggak tahu namanya ya. Itu namanya apa? Ya setauku itu sih. Ya, sebenarnya dari sini kalau di sebelah kanan itu nggak kabut, ya mulailah tipis-tipis sabana kelihatan. Nah, ini udah mulai vegetasinya terbuka, terus ininya rumputnya kayak gini. Lah. Hei, konsep duduk itu nggak gitu. Konsep duduknya jatuhkan diri dong. Mantap. Panas, Mas. Apa nih? Sikile. Emang apa emang? Ada. Kedengkok iku toh. Berarti gue langsung lugu deh. Kaget tapi hilang dulu. Kok panas? Aman toh tapi. Oke, kita udah mulai menuruni jalur yang agak curam ini. OTW ke Sabana Kecil ya. Wah, kita dapat barengan yang tadi berangkat duluan. Tadi gak ngojek maksudnya. Lumayan curam ini. Kalau buatan berat itu, sumpah. Aku tuh sebenarnya penasaran sama muatanku yang ini. Karena ini termasuk apa ya? Ya, buat badan saya yang se-L ini itu berat, Rek. Ya, karena jiwa kuli jadi bisa lah. Jiwa basicnya itu perkuli-kulian. Nah, itu sabananya udah mulai kelihatan. Wah, kelihatan terbuka ya. Kelihatan terbuka banget. Aku jaga jarak yo. Bleduk. Bentar lagi Sabana Kecil kan. Saatnya kita menikmati perjalanan Drill Argopuro.
Nah, kira-kira teman-teman kalau mau balik ke contohlah Gunung Argopuro ini ya kan, kira-kira apa yang bikin teman-teman itu tertarik untuk mengulangi lagi? Atau apalah puncaknya lah, atau apa gitu. Kan biasanya ada tuh orang yang udah pernah naik gunung situ, jalur situ, nggak mau lagi gitu. Tapi juga ada yang pengen mengulangi lagi karena mungkin kalau belum sampai puncak bisa aja sih ya. Tapi kalau misal udah kan berarti harus ada tujuan lain. Nah, kira-kira apa? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, kalau dari saya sendiri itu, kalau Argopuro emang satu, aku belum nyampe ke puncak Rengganis. Kalau yang kedua, aku belum mengalami suasana hujan. Itu, guys. Sementara itu, kalau untuk di Danau Taman Hidup itu pengennya sih mancing. Ya, semoga nanti kita kan bawa pancingan, semoga dapat gitu. Gitu. Atau kalau di Lawu itu seringnya misal aku nganterin orang gitu ya kan. Ya, soalnya aku sendiri kalau di Lawu itu ya banyaklah teman-teman yang percaya saya disuruh nganterin gitu. Ya, selain apa ya, aku sambil ngonten gitu kan, bisalah kita nunjukin keakraban ya sama penonton-penonton yang ngajak aku jadi guide. Ya begitulah teman-teman. Gimana Ri, kaki aman? Kok diangkat sebelah? Ini tinggi udan kalau kosong ya? Iyalah. Iki turunnya lumayan soalnya. Jojrok. Yes, jadi seperti itulah teman-teman ya. Ya, bulan ini ya mungkin aku udah upload ya juga ke Lawu lagi nanti. Nah, terus sama Ari juga ke Lawu lagi. Jadi bulan ini tuh aku kalau emang jadi itu 2 kali ke Lawu. Yang satu nganterin, yang satu sama Ari. Karena Ari kemarin mudik sebelumnya itu nggak keturutan ke Lawu karena panggilan mendadak. Yang harusnya ke Kelut sama Lawu, akhirnya Lawunya yang jadi karena ya harus balik lagi langsung. Padahal belum jadwalnya gitu. Nah, untuk uploadannya ya nggak tahu lah teman-teman ya, mungkin bisa tak bikin stok yang sama Ari gitu atau sama tamu gitu bisa. Ini tuh yang agak itu mantulnya jalur Argopuro masih dilihat motor. Ini kemarin pas aku balik itu kan hujan ya, pas di sini itu orang-orang itu kepleset terus di sini tuh pas hujan. Sampai bingung mau nginjak mana. Sabana udah mulai terlihat. Wah, jadi curhat nih. Saya skip dulu ya. Udah mulai kelihatan sabana kecil teman-teman. Bagaimana suasananya? Wah, hari lari gak sabar. Kalau sabana kecil masih belum wow kalau nggak salah itu. Jadi masih ya namanya sabana kecil ya. Tapi kalau udah sabana besar, wow kelihatan itu. Istilah kita ngomong wow ya udah pantas lah. Loh, lah pohonnya mana? Oh, sana ding. Oh iya, itu ya suasananya kelihatan terbuka teman-teman. Apa sempat kebakaran lagi ya? Atau emang begini? Aduh, lupa. Wuhu, sabana kecil, mantap.
Nah, kalau kemarin kan lumayan hijau. Kalau ini pucuknya aja lah ya. Tapi kalau sama Mas Ijul dan Mas Jeffrey total kuning semua. Oke, saking bahagianya Ari lewat jalur beda. Kok lewatnya situ ya? Ini loh bunga yang sering dibuat lari-larian di Ranukumbolo. Namanya bunga ungu. Karena ungu. Kita sampai di Sabana Kecil jam 1 kurang 2 menit break. Mantul. Sampai Sabana Kecil. Duduk dulu. Pegangan. Wah, kayak didorong kayak. Asli. Memang kalau nggak lintas itu yang paling berat. Lumayan. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke Sabana Besar. 1:30 lebih 2 menit. Dan suasananya wow. Biasanya itu terjadi di Sabana Besar loh. Ini di Sabana Kecil udah dapat kabut. Tapi udah jamnya sih, saatnya kabut muncul di sini tuh jam-jam segini. Jam 2 mulainya biasanya. Oke. Gas. Ini juga lumayan panjang jalurnya. Sekitar berapa kilo ya? 2 kiloan lah sama. Tapi kalau ini itu kita dawatar. Wah, ini kalau lama berhenti kan, aku kembali adaptasi sama ini lagi. Asli lumayan kesiksa gue. Sama ini gara-gara bukan putus sih. Lepas gara-gara itu kayak di bus wong. Perasaan pas berangkat masih ada loh. Oke, lanjut. Langsung masuk hutan. Hutan apa ya ini ya? Haliandra. Oke, aku tak di belakang aja lah. Terbiasa di belakang itu, kalau disuruh di depan kayak gimana? Kayak leader banget. Ya kalau nganterin orang pun kadang aku malah di belakang. Karena kalau di depan nanti takutnya ya ikuti speed gitu kan. Aman. Kalau saya di belakang kan aman, aku ditinggal aman. Baru dari arahnya pasti ada tanjakan. Di situ baru handinya. Jadi lumayan kerasa, rek. Lumayan juga yuk. Nanjak pada nanjak ini tipis-tipis banget. Kalau ini faktor M, muatan. Dan untungnya itu nggak panas.
Ini kalau panas ditambah trek santai pelan gini, nanjak pelan, wah mantap napasnya. Baru nyampe sini menuju Sabana Besar kita udah menggunakan teknik siput mencari uang, Rek. Aduh. Ini demi masak-masak unik loh. Bayangin. Ya sebenarnya juga pengen aja sih. Enggak demi enggak jadi. Tit. Ternyata pas tak lihat konturnya juga lumayan hitam dong. Hitam kontur ini. Iya. Oke, mantap. Kita mulai ke kanan. Alhamdulillah. Oke. Ada pohon, nggak sopan kalau tidak istirahat bentar. Iya. Ini kalau orang base camp itu tega ya. Lewatnya kita nggak nganan. Itu puncak, Rek. Kesini itu puncak. Jadi kita ini sebenarnya nanjak ke bukit, puncak bukit. Jadi Sabana Besar belakangnya bukit ini. Untung orang base campnya yang dulu-dulu yang buka jalur aja. Ya nggak tega lah. Kabutnya tapi lanjut. Apa? Iya. Oke, mantap. Nah, setiap orang punya seni sendiri. Seni menikmati camping. Alhamdulillah landai. Aduh, lumayan. Tapi asli sih teman-teman, sampahnya luar biasa. Mungkin orang-orang ya mikirnya kita misal minum di mata air 2 gitu ya, terus sampah udah ada kan, kita masih jauh, jalan panjang, buang sini gitu. Udah pasti itu kayak gitu. Ya, maksudnya ya kalau kita mau ya bawa-bawa lah ya, ini logistiknya masih banyak ya. Jadi tolonglah teman-teman kalau pas perjalanan turun gitu naik, bawalah sampahnya lagi. Ya kalau emang nggak pengen, nggak mau aku mas, ya nggak usah naik gunung gitu loh kan. Ya kasihan yang kita ya peduli gitu, mau peduli tapi kita juga mikir sama badan sendiri kan. Gimana ya, kalau disuruh mikir gitu ya, kita juga punya niatan pengen ngambil, tapi kita juga sadar diri kalau barang-barang kita juga bakal banyak sampah. Iya, masih kita bawa, iya, berat, iya. Apa orang-orang seperti mereka itu nggak mikir sampai sejauh itu ya? Apa yang penting kitanya enak gitu ya. Apakah itu jadi ya, kalau emang semua berpikirnya seperti itu kan ya, kita
lihat situasi saat ini Indonesia itu loh, atau rame-rame itu maling-maling gitu kan, ya sama aja, itu ego kan, mementingkan diri sendiri. Kalau semuanya seperti itu, ya udah, terimalah kalau kita juga dapat perlakuan seperti itu juga dari orang lain, tapi bukan dari sisi bisa sampah ini, tapi bisa aja dapat sesuatunya itu dalam bentuk lain. Intinya kita juga merasakan kecewa gitu loh teman-teman, paham kan? Omonganku mau muter-muter. Pelompokan, banyakkan air. Aduh, pelan-pelan. Ini di belakang tadi aku minum lumayan apa istilahnya, neguknya itu glek-glek. Biasanya cuma buat nelesin dong, bahasain tenggorokan. Aduh. Oke, ini kita, seingatku, keliling bukit ini. Gak tahu berapa tikungan, lupa. Ari tak suruh di depan aja biar ngobrol terus itu. Ya maaf, mungkin nanti obrolan serunya di Kembaran. Kalau di jalur Ari pengen cerita-cerita lah, nanti buat YouTube sendiri rencana itu, buat dokumentasi pribadi gitu kan. Ini ceritanya aku semi solo ya. Wih, keren, seru. Tadi itu ada yang mau soloan loh, berarti kan boleh ya. Jadi pengen aku, apakah di next Argopuro Solo? bisa lah ya, maksudnya solonya dalam arti jalan sendiri aja kan, nggak boleh tuh. Bisa kok, bisa. Misal aku mau berangkat duluan, ya aku ngecek dulu gitu, bisa. Kalau pengen belakangan, ya aku ngeceknya belakangan. Sama aja, yang penting kan di jalannya sendiri. Tapi apakah membosankan gunung lain ya kalau Argopuro sendirian pula? Enggak sih sebenarnya. Kalau trek panjang gini enak rame-rame. Ya ini kalau digeret-geret gini tuh ya kurang lebih 600-700 meter lah nyampe Sabana Besar. Kita turun lagi. Sumpah ini kayaknya dari Argopuro ini tanganku bagian sini kena kayaknya efek ya, kayaknya gitu. Parah. Ini dari tadi kan kita nemuin kayak gini. Nah, saya tuh kebetulan ada sebuah sesuatu. Oh iya. Soalnya kok ini kan mereka tuh pasti ngelewatin deket-deket sini. Iya, baru inget ya. Ini sebenarnya Seru-seruan aja. Iya, hanya untuk bercanda teman-teman. Nah, kan kebetulan yang tadi tuh ya mereka agak nanti kan. Iya. Masih agak sore. Ini udah jam 2. Ini adalah minyak Cakra. namanya. Jadi buat teman-teman yang kadang merasa harum apa ini? Ada bau apa ini? Nah itu ini. Bisa jadi di suatu tempat itu, di suatu gunung itu ya,
ada orang-orang iseng seperti saya. Jadi ini hanya iseng teman-teman, jadi biar agak seru. Iya, biar pendakiannya itu terkesan adventure banget. Ini Dari sisi lain, harumnya melatih sekali. Nah kita taruh sini. coba nanti tak cek dari belakang. Kita kembali. Oh iya benar. Biar ini tuh kan sekali lewat kan, jadi langsung gitu, Oh, iya. langsung strong guys. Kita coba ulang ya, apakah terasa? Ya. Nah, ini misi selanjutnya di Cikasur. Lumayan. Lumayan ya? Ya. Lumayan lah. Mungkin karena belum kena angin, Iya. belum. Aduh dengkulku. Aduh. Ya, karena sekali lagi teman-teman, ya kita apa ya? Udah rasionalismenya itu tinggi. Iya. Benar. Jadi kenapa sih kadang apa ya? Cito ya. Kok jarang ada cerita-cerita kayak gitu, tapi sekalinya kayak gitu langsung parah. Gitu kan biasanya. Nah, karena kita tuh kalau cuman bau-bau kayak gitu, kita tuh kayak ada yang ngolesin ini. Iya. Kayak gini lah. Iya. Makanya biar orang lain tuh juga merasakan, dan orang lain yang mungkin pernah merasakan. Jadi, oh ternyata Mas Cito yang ngolesin. Iya. Gitu. Iya, jadi akhirnya kan tersuges. Iya. Oh, arek guys. Oh. Akhirnya bisa menjawab rasa pertanyaan selama ini kan. Kemarin waktu itu bau apa ya? Nah, inilah. Ya siapa tahu nanti pasnya yang bau itu maksudnya bau dong, mencium bau itu terus cerita. Wah, sabana besar teman-teman. Wah, sabana besar. Kita udah sampai sabana besar sekitar 2.15. Sepertinya aku mau benerin tasku dulu biar nggak terlalu kacau. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa soalnya muatannya masih sampai hari ke malam kedua itu masih berat. Sabana besar. Ya. Apa? Merak. Apa ri? Apa? Pitik. Cepet iku pitik alas. Oke, break dulu. Sabana besar. Aduh. Simpel kan? Penyebabnya cuma ini lepas, gak tahu di mana. Langsung kerasa. Kalau di video itu kelihatan nggak terlalu luas ya. Kalau pengen lihat real luasnya ya ke sini. Boleh. Ya kita tadi nemu sajen. Survival. Sajennya jajan pasar teman-teman. Ya, tebak-tebakan teman-teman. Ini suara apa? Tidak ada pergerakan.
Wah, ini mumpung momennya lagi panas-panasnya tuh. Masih basah-basahnya baju. Ini pas gini, rasanya terapi. Oh. Rasanya tuh kayak berendam di air hangat. Iya, bener. Di tempat dingin gitu kan, misal di Bogor atau mana yang dingin Bandung. Terus kita berendam di air hangat gitu kan. Langsung ada semi dingin tapi lebih ke hangat. Enak. Rasanya tuh nyaman gitu. Nyaman doang nggak jadian. Asik. Wah. Cuk. Gitu teman, gas. Sementara aku pengen segera ini loh masuk ke area yang anget dulu. Yuk, seger. Mantap. Ya, jam 3 pas yuk. Lanjut. Pelan-pelan kita menikmati hangatnya sinar matahari meskipun depan dingin. Ayolah, anget, masih dingin loh ini. Benerin tas dulu. Ya, nanti saya bisa cek suhu teman-teman. Dan ini nanti pas padang bulan. Bulannya itu lagi mentor-mentornya. Itu nanti bakal aku udah mikir-mikir ke arah apakah nanti bisa tembus sampai di bawah 5. Karena kemarin di Lawu itu aku nggak sempet bawa termometer, karena ini aku bawa. Dan ya kebetulan bulannya itu lagi cerah-cerahnya, bunder ser betul. Aduh, padang bulan pokoknya ya. Itu biasanya suhu itu lagi posisi dingin-dinginnya, apalagi di Cikasur. Yuk gas, santai ya pokoknya. Nyampe kalau jam 3 jalan dari Sabana Besar aman lah. Nyampe Cikasur nggak malam. Kemarin pas waktu musim hujan ya, pas lewat sini tuh bunga dari rumputnya ini kan banyak ya, full. Sekarang ya udah hilang. Kemarin sempat bikin video di sini pas rumputnya tinggi, keren. Sumpah rasanya cuaca panas gini pengen duduk ya kan, asli hangat banget. Sabana yang kayak kasur ya di Argopuro ya di Cikasur. Karena sabananya itu kalau kita buat tidur gitu tanah nggak bakal nyentuh loh, sakit tebelnya. Kalau sabana yang Lawu apa mana Buta itu kayak ada apa ya, selah-selahnya lah, lebar gitu ya. Jaraknya itu lebar. Kalau ini rawapet ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman pendaki online, offline yang belum ke Argopuro itu lebih suka kondisi sabana ya ini agak kering-kering gini atau yang hijau? Komen ya. Kalau hijau itu biasanya kabut ya. Nah, kalau yang kuning-kuning gini ya kayak gini panas. Ya kan?
Pas momen jatuhnya gak kerekam. Oke, jadi segitu panjangnya kita udah masuk ke Cemara lagi. Tapi jujur aja, aku kalau vegetasinya yang ke arah Cikasur ini agak-agak lupa gue. Wes, mantap teman-teman. Kembali berhutan ria. Langsung nyes. Tapi sebenarnya kena sinar nggak terlalu panas lah kalau jam segini. Udah mulai imbang antara dingin dan panas. Wih, turun. Sulit banget lewat jalur ini. Allah. Kandani jalurnya emang datar tapi tetep lah adventure-nya ada, terjegal-jegal. Nah, sedikit cerita untuk menu makanan kita kali ini itu ada kurang lebih 1, 2, 3 berapa menu ri? 4 yo. Ada 4 menu yang berbeda, semoga terlaksana ya semuanya. Nah, itu kira-kira teman-teman tebak lah ya, masak apa ini gitu. Ya buat seru-seruan teman-teman. Tapi emang ada yang lupa sih untuk menunya ini. Iya. Tetap ada ternyata. Jadi jangan kira ini bisa terwujud 4 menu tuh perfect. Perfect. Ya. Salah satu menu ada yang lupa soalnya. Salah satu kondimen. Kondimen. Bahasanya tuh kondimen. Sejenis semen itu. Aduan ya Mas. Aduan. Iya. Ya pokoknya ada lah. Ada itu. Tapi tetap bisa lah dikondisikan dengan akal kita. Iya. Oh, tak atek matuk. Nah, tahu sendiri kan, kemarin pas prepare segitu kita udah sedetail itu, nyatetnya sudah sedetail itu ya kan, tapi tetap ada aja. Apakah itu disengaja? Enggak, Rek. Sebenarnya apa nih, tempat checklistnya itu berbeda. Enggak, tempat jual belinya. Jadi di checklist itu kan udah urut kan, per menu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Udah, tapi ngaca jadi di satu tempat tuh misal nomor 1 sampai 4 ada, 7 ada. Nah, ya. 5, 6-nya belum ada. Nyari tempat lain. Yang gara-gara ngacak-ngacak gitu terus ada 1 yang kelewat. 1 1 tak.
Sebenarnya ada dua, cuma ini enggak terlalu penting lah. Minuman. Oh iya, betul. Minuman juga ada yang lupa. Tapi enggak, ini enggak masalah gitu. Ini tanda kurung opsional. Iya. Wih, jembatan. Ya, itu sedikit cerita, teman-teman, kita skip lagi aja. Ya, sedikit informasi untuk perjalanan ke Cikasur ini. Ya, buat tanda-tanda ya, teman-teman. Kemungkinan kita akan melewati dua sabana. Jadi sabana, terus hutan, habis itu sabana. Nah, habis itu wes Cikasur. Coba kita cek itu. Apakah masih sama kayak di map? Tapi tadi aku itu sempet apa ya, yang di pos 2 itu loh, di pos 2 mata air 2 itu sempet ketemu sama pendaki lah ya. Tapi nggak tahu, ini pendakinya agak misterius tuh. Misteriusnya itu dari segi pengalaman. Dia ngomongnya itu baru nanjak pertama itu Agustus. Tapi dari ceritanya kok, ya ini cerita dia ya. Dia naik ke sini itu perlengkapannya itu kok kayak pendaki lawas gitu loh. Kayak udah nggak buru apalah. Logistik juga minim. Bukan minim, ransum semua. Kompor parafin. Ya tadi mau tak shoot, tapi nggak enak aku soalnya ya ada momen lucu juga. Terus katanya pemula tapi kok ke sumber air sendirian, kan 2 orang. Habis itu mandi di arah sumber air juga sendirian. Lah, keren. Motong jalur juga nggak pakai peta. Aduh, ini untung aku tadi cerita itu nggak apa ya, ya udah kemana-mana gitu loh. Aku ngomong udah kemana aja mas, udah semuanya ya di Jawa. Belum, aku baru sekitaran Madiun gitu. Untung ya, andai kan aku cerita pengalaman kan aku akhirnya ditanya-tanya terus loh. Akhirnya aku terus seolah-olah akhirnya pengalamannya banyak, ternyata yang tanya lebih mengerikan. Nah, itu yang jadi ngeri kalau cerita soal pengalaman di gunung. Yang kita ceritain itu belum tentu dia ceritanya di awal kayak pemula, tapi pengalamannya jangan ditanya rek. Kadang yang mereka yang nggak mau apa meninggi ceritanya itu biasanya kayak gitu. Wah, ini aku sampai diem sama Ari tuh. Sik toh, dia cerita seolah-olah pemula tapi kok begitu ya. Untung aku nggak ngomong sembrono. Udah lah ya. Kojol. Tapi ya nggak tahu ya maksudnya beneran apa enggak. Intinya aku aja sama Ari itu curiga, meragukan gitu loh kepemulaannya itu. Mantap. Oke, habis. Nah, itu udah terlihat. Jadi di map masih sama yuk teman-teman. Kondisi alamnya depan itu ada sabana besar banget. Di sini juga ada. Break seri. Break. Next sabana. Ya, kita sampai sabana besar yang kedua. Mantul. Ya kan, enak kan, Pak. Kalau kita duduk di sabana gini tuh, masya Allah, enak banget. Asli, teman-teman kalau ke Argopuro jangan lupa tiduran di sabana ya.
Wis toh, sambil bayangin apalah gitu yang indah-indah pastinya. Itu bakal kita kayak dini naboboin. Masya Allah. Wes lanjut lagi teman-teman. Aduh, bateraiku tinggal 22% kok, yang nggak tak ganti. Oke, saatnya kita berdiria dulu karena berhenti sebentar juga lumayan dingin. Apa nih? Keren. Wes gitu aja ya teman-teman. Nanti sebelum sampai di kasur tak nyalain lagi, tak ganti baterai dulu. Oke, kita masuk hutan lagi setelah sabana kecil di situ. Nah, habis ini kemungkinan itu cekek Cikasur mulai terlihat. Soalnya aku beberapa kali itu nggak sadar karena nggak terlalu lihat peta lah. Kali ini baru tak lihat, kemungkinan kelihatan danau. Wih, kayak danau pokoknya. Nah, di depan sini udah mulai terbuka lagi. Apakah karena kalau di map itu bener, nanti habis ini kita belok kiri dan dari situlah sabana Cikasur mulai terlihat. Oh iya bener teman-teman. Welcome to Cikasur. Nah, kemarin aku tak pikirkan belum kan. Lah itu sabana besar banget. Nah, pas nyampe sini lah itu Cikasur. Kan anu ya. Aduh. Jalan di ini agak sulit teman-teman, sandung terus. Wih, detik-detik dari sini Cikasur kelihatan luas. Aduh. Beda ternyata. Nah, karena efek terbuka ini kayak ya. Ini kesan seolah-olah danau ini nggak kelihatan. Kelihatan kering. Gini kayak aku kalau pertama aku sama Mas Ijul kemarin, Mas Jeffrey itu coklat temen-temen. Jadi kan aku kaget deh, seolah-olah kayak danau. Tapi pas ini enggak. Nah, kalau yang sama warga Cijantung itu emang hijau gitu. Ya, konsekuensi kalau naiknya pas musim-musim kemarau pasti gini ya. Enggak cuma Cikasur tok, semua sabana. Oke, jadi nyampe di sekitar Cikasur jam 4 sore.
Oke, kita menuju ke Sungai Kolbu dulu, cek-cek air sama ya lihat-lihat sayur lah ya. Oke, sampai di Sungai Kolbu nggak kelihatan. Duh, ini pesawat mau motor? Pesawat ya? Astaga, sulit sekali. Peh. Berhenti mas sungai. Turun. Hah? Saya banyak nih. Tutup ri. Allahu Akbar. Ya, kita lihat kondisi sungainya kira-kira apakah sederas yang dulu atau juga ada penurunan aliran intensitas. Itu suara merak. Apakah itu pertanda besok kita akan ketemu? Ya. Wah, ini apa ya? Dibabat ya. Ini dibuat jalur. Ini lori. Ini loh. Sejernih ini loh. Peh. Peh. Aduh. Break. Akhirnya ketemu Sungai Kolbu lagi. Yes, kita ngambil air dulu, habis itu kita ke camp nyari tempat yang cocok di mana. Untuk stok airnya aman lah. Sementara kita pakai jerigen botol aja. Terus per jerigenannya nanti lihat situasi dan kondisi. Sing pinggir kene. Ojo sing pinggir, sing kok aliran wae. Aliran nyemplung, Mas. Sing kon kono sebelahku. Sebelah iki patu, huh? Suka. Sejernih pikiranku. Oke, langsung kita gas ke area camp. Sementara tak skip nanti sampai situ, nyalain lagi. Udah, wes. Capek. Enggak, tanganku bagian kiri agak sulaya. Swiwiku sengkleh mas. Ya, setiap mau sampai area camp itu pasti tenaga itu udah dilepaskan semua, jadi gampang lemes.
Apa nih? Mbok packing ulang mana? Wow. Nyampe di Cikasur, kedengeran sound dong. Wow, berarti gunung di Indonesia semua polusi suara. Kok di Indonesia ya? Di Jawa maksudnya. Semua dapat lah polusi suara. Sekencang itu loh Rek tadi. Ya semoga ini bukan sound dari bawah Rek. Wow, nggernya lo nyampe Tamyong ger. Wah. Mantul. Piye cedhek waduh? Samono. Iya. Lah piye kem ndek kono apa ndek kono? Hah? Gabung iki. Ya wis. Gila, sone Rek. Ini sampai Cikasur jam 5 kurang 20 menit. Mantul. Oke, jadi ya sepi Rek, kuota full loh ini. Ya kan? Ayo. Kira-kira apa? Kira-kira terkait kuota-kuotaan ini gimana ayo? Campnya lo cuma teman-teman kita sendiri sama yang di belakang. Lah kan konyol. Wes lah. Jadi seperti itu Mantap. Lumayan terbuka lah itu apa suasananya. Mantap. Sementara break dulu teman-teman ya, capek. Oke teman-teman, tadi sempat skip untuk prepare tenda, bangun tenda 2 soalnya tabletku dipakai. Ya itu mbaknya siapa nggak tahu. Ya itu sekarang saatnya tak masukin barang. Oke. Gas. Wah ini kayaknya hawanya itu dingin asli. Berarti tak pasang dulu termonya biar tahu seberapa dingin di sini. Aku mau ganti baju. Wes pokoknya beres-beres dulu lah. Video masaknya nanti. Karena
lentur. Tidak berasa-berasa drone-nya. Setelah setahun tinggi semua kayak pohon-pohonnya ini. Yang ini merah-merah ini.